Nama saya Alvanazki Hadiwinata. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai Lembaga Pemerintahan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Lembaga ini pertama kali dibentuk oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 yang melekat kepada Kementerian Riset dan Teknologi, sehingga Menteri Riset dan Teknologi juga bertindak sebagai Kepala BRIN. Pada tanggal 28 April tahun 2021, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN menjadi lembaga yang berdiri sendiri dengan mengintegrasikan Kementerian Riset dan Teknologi, serta 4 lembaga pemerintahan non-kementerian, yakni Badan Tenaga Nuklir Nasional atau BATN, lalu Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT, lalu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN, dan yang terakhir Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Saat ini saya sedang melaksanakan praktik kerja industri di bagian P2K atau Pusat Penelitian Kimia yang dulunya merupakan bagian dari LIPI, namun sekarang menjadi bagian dari BRIN. Lalu bagian P2K BRIN menyediakan beberapa layanan seperti kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi, jasa analisis kimia, jasa interpretasi data analisa kimia, konsultasi teknis, jasa pemurnian minyak katsiri, jasa ekstraksi, isolasi, dan identifikasi senyawa dari bahan alam, jasa proses ekstraksi, alih teknologi melalui lisensi teknologi dan pembentukan unit bisnis baru, layanan pendukung pendidikan dan pelatihan kimia, kerjasama penelitian dan pengembangan teknologi, layanan laboratorium analisa kimia, layanan pembelajaran ilmiah, layanan kerjasama riset, dan layanan publikasi ilmiah. Bagian P2K BRIN juga telah menghasilkan beberapa penelitian dan pengembangan. Seperti contohnya, biodegradable plasticizer, biodegradable polyurethane, cellulosic superabsorbent polymer, nanoemulsion, lipistatin, SC50, essential oil purification technology, nanocatalysis, biofuel, dan surfactant oil. Lalu berikutnya yaitu alat-alat yang disediakan oleh bagian P2K BRIN untuk melaksanakan proses analisis. Yang pertama yaitu nuclear magnetic resonance. Spektroskopi resonansi magnetik nuklir yang paling umum dikenal sebagai spektroskopi NMR adalah teknik analisis yang memanfaatkan sifat magnetik inti atom tertentu. Jenis spektroskopi ini menentukan sifat fisik dan kimia dari atom atau molekul di dalamnya. Medan magnet intramolekuler di sekitar atom dalam molekul mengubah frekuensi resonansi, sehingga memberikan akses ke rincian struktur elektronik, molekul, dan gugus fungsi. Saat ini, Pusat Penelitian Kimia BRIN memiliki spektrometer NMR 500 Hz. Berikutnya yaitu Surface Area Analyzer yang digunakan untuk menentukan luas permukaan material, distribusi pori dari material, dan isotherm adsorpsi suatu gas pada suatu bahan. Laboratorium Pusat Penelitian Kimia BRIN dilengkapi instrumen Surface Area Analyzer dengan resolusi 0,01 meter persegi per gram atau nitrogen unit. Berikutnya yaitu GCMS atau kromatografi gas spektrometri massa, yaitu merupakan metode analisis yang menggabungkan fitur kromatografi gas dan spektrometri massa untuk mengidentifikasi zat yang berbeda dalam sampel uji. Aplikasi GCMS meliputi deteksi obat, investigasi kebakaran, analisis lingkungan atau pestisida, investigasi bahan peledak, dan lain-lain. Lalu ada LCMS atau kromatografi cair spektrometri massa, yaitu teknik kimia analitik yang menggabungkan kemampuan pemisahan fisik kromatografi cair atau liquid kromatografi dengan kemampuan analisis massa spektrometri massa. Teknik tandem ini dapat digunakan untuk menganalisis senyawa biokimia organik dan anorganik yang umum ditemukan pada sampel kompleks asal lingkungan dan biologi. Karena itu, LCMS dapat diterapkan di berbagai sektor termasuk bioteknologi, pemantauan lingkungan, pengolahan makanan, dan industri farmasi, agrokimia, dan kosmetik. Berikutnya itu HPLC atau High Performance Liquid Chromatography yang digunakan untuk pemisahan senyawa organik, senyawa yang tidak mudah menguap atau non-volatil dari komponen sampel secara kualitatif dan kuantitatif. Berikutnya itu FTIR atau spektroskopi inframerah Fourier transform, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mendapatkan spektrum inframerah penyerapan atau emisi dari zat padat, cair, atau gas. Pusat Penelitian Kimia BRIN dilengkapi dengan instrumen FTIR Shimazu ER Prestige 21. Lalu berikutnya ada LC-MS atau kromatografi cair spektrumasi massa yang
merupakan teknik analisis yang sangat sensitif dan spesifik yang dapat menentukan identitas dan konsentrasi senyawa di dalam sampel pada konsentrasi rendah atau 1 ppm. Pusat Penelitian Kimia BRIN dilengkapi dengan instrumen LC-MS, MS, Waters, Acuity UPLC, I-Class dengan Seiko G2, XF, Key TOF. Berikutnya yaitu simultaneous thermal analysis. Thermal analysis itu merupakan teknik pengukuran sifat-sifat fisik dan kimia material sebagai fungsi suhu, misalnya entalpi, kapasitas panas, dan perubahan massa. Pusat Penelitian Kimia BRIN sekarang dilengkapi dengan instrumen thermal analysis Lindsay STAPT 1600 dengan akurasi 10 mikrogram. Lalu ada Chemisorb atau alat yang digunakan untuk analisa temperatur program desorption atau TPD, temperatur program reduction TPR, temperatur program oxidation TPO, perhitungan surface area, dan pulse chemisorption. Saat ini Laboratorium Pusat Penelitian Kimia BRIN dilengkapi dengan instrumen Chemisorb 2750 Micromeritics USA. Lalu ada spektrofotometer. Spektrofotometri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur energi secara relatif jika energi itu ditransmisikan, direfleksikan atau diemisikan sebagai fungsi dari panjang gelombang. Nilai yang keluar dari cahaya yang diteruskan dinyatakan dalam nilai absorbansi karena mempunyai hubungan dengan konsentrasi sampel. Lalu ada diometer. Prinsip kerja diometer adalah menggunakan prob oksigen yang terdiri dari katoda dan anoda yang direndam dalam larutan elektrolit. Pada alat diometer, prob ini biasanya digunakan katoda perak dan anoda timbal. Lalu ada jar test. Prinsip pengujian jar test yaitu dengan menambahkan koagulan dengan dosis tertentu yang disertai dengan pengadukan dan mengevaluasi hasilnya dengan mengamati koagulan atau flokulan yang terbentuk. Lalu ada kalorimeter. Prinsip kerja kalorimeter yaitu pada volume konstan, yaitu pada waktu molekul-molekul bereaksi secara kimia, kalor akan dilepas atau diambil dan perubahan suhu pada fluida kalorimeter diukur. Lalu ada polarimeter. Polarimeter merupakan alat untuk mengukur perputaran optik. Prinsip kerja polarimeter yaitu mempolarisasikan cahaya dari cahaya tak terpolarisasi menjadi cahaya terpolarisasi. Lalu yang terakhir yaitu ion kromatografi atau kromatografi pertukaran ion, yaitu merupakan salah satu teknik pemurnian senyawa spesifik di dalam larutan campuran. Prinsip utamanya yaitu dalam metode ini didasarkan pada interaksi muatan positif dan negatif antara molekul spesifik dengan matriks yang berada di dalam kolom kromatografi. Sekian presentasi dari saya.